wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Siti Rohibah dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah jika tidak ada. Nah, sebelum memulai pembelajaran materi hari ini, seperti biasa kita membaca doa surah-surah pendek ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita membaca surah Al-Kafirun ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baiklah, sebelum mulai belajar kita nyanyi sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Mana di mana anak paling keren? Anak paling keren ada di 3A. Mana di mana anak paling jago? Anak paling jago ada di 3A. Ayo mulai belajar, ayo mulai belajar. Anak keren belajar penuh dengan semangat. Oke, sudah semangat ya teman-teman ya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai wujud benda dan sifat benda. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, diharapkan teman-teman yang pertama mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, teman-teman, manusia itu tidak terlepas dari benda-benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami dari alam atau benda yang terbentuk atau dibentuk oleh manusia yang disebut dengan benda buatan. Nah, benda alam itu apa sih? Benda buatan itu apa sih? Nah, benda alam yaitu benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada pasir, batu, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda buatan yaitu benda-benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contohnya yaitu ada mobil, ada buku, ada gunting, dan lain-lain. Nah, di dalam pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan ciri-ciri benda. Nah, review sebentar ya teman-teman ya. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda, yaitu benda memiliki massa dan volume. Volume itu apa ya?
Massa itu apa ya? Oke, volume disebut juga dengan kapasitas atau isi. Nah, volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur dengan timbangan dan lain-lain. Nah, setiap benda di sekitar kita itu pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada benda padat. Yang kedua, ada benda cair. Dan yang ketiga, ada benda gas. Nah, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu mengenai benda padat. Contoh benda padat yang pertama ada, ada kursi. Yang kedua ada meja. Terus yang ketiga ada buku ya teman-teman ya, ada buku. Yang keempat ada ada payung ya teman-teman. Nah, benda-benda tersebut dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita. Sifat-sifatnya berbeda dengan benda cair dan benda gas. Nah, sifat yang pertama yaitu yang pertama, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Nah, bentuk dan ukuran pensil tidak berubah mengikuti tempatnya yaitu gelas ya. Oke, kemudian sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah. Misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan yang lain-lain ya. Contohnya yaitu kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi sebuah meja. Nah, sifat selanjutnya yaitu bentuk benda. Bentuk benda dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya yaitu es batu. Nah, es dapat berubah wujud menjadi cair jika terkena panas. Nah, contoh yang kedua yaitu kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Nah, kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas jika kita diamkan di tempat yang terbuka. Nah, lama-kelamaan kapur barus akan habis. Nah, itulah beberapa sifat-sifat dari benda padat. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, membahas mengenai benda cair. Nah, contoh dari benda cair yang pertama ada air, yang kedua ada sirup, dan yang ketiga ada minyak goreng. Nah, sedangkan sifat-sifat dari benda cair itu yang pertama yaitu bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar ya. Nah, hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda. Maka air akan berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Oke. Kemudian sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Nah, ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya ya, sedangkan volumenya tetap. Oke anak-anak ya. Misalnya nih teman-teman, air yang ibu pegang ini di dalam botol ini ibu tuangkan di dalam gelas. Nah, maka apa yang kita lihat? Volumenya tetap ya, tapi bentuknya berbeda, mengikuti tempatnya, tempat wadah ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya bisa kita lihat pada gambar ya, teman-teman ya. Nah, di situ ada gambar air terjun. Nah, air terjun mengalir dari hulu atau tempat tinggi menuju hilir atau tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, hal ini dapat kita lihat pada permukaan air pada botol yang tegap dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan. Permukaannya selalu datar dan tenang. Oke, sifat yang berikutnya yaitu benda cair
dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya yaitu kalau kita buat minuman nih, gula pasir kan kita pakai gula. Nah, dimasukkan dalam air, maka gula akan larut. Nah, itulah beberapa sifat benda cair yang kita pelajari ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai benda gas. Contoh benda gas itu apa aja sih teman-teman? Iya, yang pertama ada asap, yang kedua ada udara, dan yang ketiga ada uap air. Nah, beberapa sifat dari benda gas. Yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuknya. Kemudian sifat yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon. Nah, pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Nah, jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak dapat menahan tekanan udara di dalam balon. Yang ketiga, benda gas tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Contohnya apa nih teman-teman? Ya, contohnya kita menghirup udara ya teman-teman ya. Nah, pada saat kita bernafas, kita dapat merasakan gas oksigen. Nah, tapi kita tidak dapat merasakan wujudnya. Nah, itulah wujud benda dan sifat-sifatnya. Oke? Apakah bisa dimengerti teman-teman? Alhamdulillah. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu kasih tugas ya teman-teman ya. Oke? Nah, kita kan tadi sudah mempelajari nih mengenai wujud benda dan sifat-sifatnya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, tugas teman-teman di rumah yaitu mempelajari mengenai perubahan wujud benda ya teman-teman ya, dibaca-baca ya, dari perubahan wujud benda padat ke cair, cair ke padat, cair ke gas, dan yang lainnya ya teman-teman ya. Oke? Nah, pelajari, kemudian anak-anak buat di situ di buku tugas tema ya. Nah, di buku tugas contoh dari perubahan benda tersebut. Contoh dari perubahan wujud benda padat ke cair. Contohnya itu namanya adalah mencair ya teman-teman ya. Nah, contohnya yaitu ada es krim, bener banget. Ada es krim. Nah, es krim itu dari benda padat. Nah, lama-kelamaan dapat mencair ya, itu namakan perubahan wujud dari benda padat menuju ke cair. Nah, buat tugasnya ya di buku tugas ya anak-anak. Oke, kasih aja masing-masing perubahan wujud benda satu contoh aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, tugas itu nanti kita bahas sama-sama di pertemuan selanjutnya ya. Oke, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi pada hari ini ya. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini yaitu wujud benda. Yang pertama ada benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Nah, ciri-cirinya apa aja tadi teman-teman? Ya, ciri dari benda padat yang pertama, bentuknya tetap dan tidak dipengaruhi oleh tempatnya. Yang kedua, dapat diubah. Yang ketiga, dapat berubah wujud dari padat menjadi cair atau padat menjadi gas. Contohnya ada es batu dan kapur barus. Ya benar. Kemudian yang kedua ada wujud benda cair. Sifat-sifatnya yang pertama, mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, volume tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Terus yang keempat itu adalah bentuk permukaannya tenang dan selalu datar. Yang terakhir, dapat melarutkan zat tertentu. Kemudian kalau benda gas,
Sifat-sifatnya yang pertama, mengisi seluruh ruangan. Oke, yang kedua, menekan ke segala arah. Dan yang ketiga, tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Alhamdulillah, luar biasa ya teman-teman ya. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, kita baca doa setelah belajar ya. Oke anak-anak ya, ayo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar ya. Kerjain tugasnya jangan lupa, oke? Nah, baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.